Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi Pak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Apa? Ya, Alhamdulillah ya. Hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran daring untuk mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Oke, untuk sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk silakan kepada KM, mungkin di sini Pak Aziz Maulana ya, untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke Pak. Oke teman-teman, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke Pak. Oke, terima kasih Pak untuk Aziz untuk pimpinan doanya. Untuk selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian ya. Untuk itu tolong untuk kameranya agar dihidupkan, dan ketika dipanggil silakan untuk mengacungkan tangannya atau raise hand ya di Google Meet. Oke. Pertama Agus Wijaya. Hadir Pak, ada. Ada. Oke. Andri. Ada. Hadir. Iya. Aziz. Hadir Pak. Oke. Dini. Wah, belum masuk kayaknya Pak. Oh iya, iya. Lanjutkan saja. Izin, Endin. Pak. Endin. Masih di jalan mungkin Pak. Oke, hadir. Engkus. Wah, saya masih jalan Pak. Oh iya. Lanjutkan saja. Firman. Hadir Pak. Imam. Hadir. Indriani. Oke, ya. Jadi Bapak lihat sudah ada beberapa. Mungkin untuk yang terlambat bisa kita sambil belajar ya di sini untuk prosesnya. Untuk sebelum melanjutkan, silakan untuk mempersiapkan alat tulis dan catatan dan memposisikan tempat duduknya untuk semanyaman mungkin ya, karena untuk kegiatan daring ini lumayan ya, cukup lama, 1 kali 50 menit ya. Sudah siap? Oke. Jadi untuk sekarang Bapak akan share screen terlebih dahulu ya untuk materinya. Bagaimana? Sudah ada? Udah ada Pak. Ada Pak, ada. Oke ya. Jadi di pertemuan sebelumnya Bapak telah menjelaskan materi tentang jaringan dasar ya. Jadi untuk hari ini Bapak akan membahas materi yang tidak kalah pentingnya yang masih berhubungan dengan jaringan ya. Yaitu ini tentang IP address ya. Jadi ini tentang IP address dan subnetting juga di sini ya. Saya akan jelaskan. Untuk selanjutnya di sini kita langsung saja untuk apa saja yang akan kita lakukan hari ini. Oke, bisa kita lihat agendanya. Jadi di sini untuk pertama kita akan coba nonton dulu ya sebuah video yang nantinya kita akan coba cari tahu inti dari video tersebut. Kemudian yang selanjutnya kita akan mengisi LKPD ya untuk lembar kerja yang nanti kita kerjakan tentang materi hari ini. Kemudian di selanjutnya adalah kita akan berdiskusi ya. Dan yang terakhir adalah kita akan mencoba untuk evaluasi apakah materi yang Bapak sampaikan hari ini sudah
dapat dimengerti atau belum. Oke. Oke, jadi langsung saja ya. Untuk yang pertama kita akan nonton dulu yuk sebuah video ya, yang mana di sini nanti kita akan coba cari tahu kira-kira seperti apa ini, ada masalahnya ya. Langsung saja. Sekarang pukul 7 pagi dan suara alarm membangunkanmu. Kamu pun mengambil ponsel di meja. Dengan mata setengah tertutup, kamu menyadari tak ada notifikasi baru. Ini aneh, tapi kamu lebih memilih minum kopi dulu. Jadi kamu bangun, mandi sebentar, lalu turun ke lantai bawah. Setelah sarapan dan minum kopi, kamu mengambil tablet dan melihat hal yang sama. Tak ada notifikasi. Kamu juga menyadari tak ada koneksi internet. Ya, begitulah. Inilah yang terjadi. Oke, sudah dilihat videonya? Sudah Pak, Kedengaran untuk audionya sebelumnya? suaranya nggak ada Pak. Oh, suaranya nggak ada. Oke. Nggak ada kok. Tapi bisa kalian lihat ya untuk video tersebut. Kira-kira ada yang tahu misalkan ini masalahnya bagaimana ya untuk tadi yang di video ini. Mungkin tadi dilihat untuk kondisinya bisa kalian lihat ya di sini. Ada kondisinya. Jadi untuk kondisi yang seperti ini, Bapak ingin tanyakan terlebih dahulu untuk tanggapan kalian mengenai video tersebut. Ya, jadi untuk selanjutnya, Bapak ingin coba kalian untuk memberi dulu tanggapan tentang video yang tadi. Ya, tadi ada beberapa masalah di video tersebut dan coba kalian akses di menti.com ya untuk materi tentang video yang tadi ya. Bisa dipahami untuk ini yang pertama? Iya Pak. Oke, di sini ada linknya. Kebetulan saya akan cek juga ya kalau ada yang masih kesulitan di Google Classroom atau di grup ya untuk men-share materi atau link yang tentang ini ya. Oke, sudah ada. Linknya Ada? kan tadi Ada? linknya Ada ya? Oh bu, oh iya ada, ini ada. Sudah ada. Oke, jadi untuk pertama Bapak akan tunggu untuk tanggapannya. Ini untuk yang pertama, untuk video yang pertama. Oke, di sini sudah ada ya beberapa tanggapan. Oke, sudah ada beberapa tanggapan di sini. Masih ada yang mau menanggapi untuk video yang tadi? Oke, jadi di sini sudah ada beberapa yang menanggapi ya dari kalian. Untuk alasannya kebetulan hampir betul ya semuanya ya. Jadi emang beberapa kondisi saat kalian menghubungkan ke jaringan ketika ada error seperti itu, jawaban yang kalian kemukakan di sini sudah menjadi beberapa alasan ya. Namun di sini yang Bapak akan kaitkan di sini dengan materi yang akan kita ajarkan, yang tidak kalah pentingnya yang berhubungan dengan jaringan, yang mana emang materi ini sama halnya juga bisa mempengaruhi jaringan ya. Jadi untuk materi yang akan Bapak sampaikan ini adalah berkaitan dengan IP address. Suatu internet ya. dapat menghubungkan miliaran device di seluruh dunia. Oke,
semua device yang terhubung akan mampu saling berkomunikasi dengan menggunakan suatu aturan atau rule yang dikenal sebagai Internet Protocol atau IP. Jadi, IP atau Internet Protocol ini adalah suatu aturan dasar yang dipakai untuk mengkoordinir terjadinya hubungan antar komputer, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Jadi, apa itu IP address? Nah, jadi untuk selanjutnya yang akan Bapak sampaikan di sini adalah menjawab tentang IP address itu sendiri. Nah, kira-kira di sini saya Bapak tanyakan terlebih dahulu, apakah sudah ada yang tahu itu apa itu IP address? Alamat mungkin Pak ya Pak? Iya. Jadi ada lagi? Addressnya mah alamat. Oke, jadi untuk itu ya, untuk menjawab ya kita tentang IP address tersebut. Jadi Bapak akan membagi dulu ya kalian ke dalam beberapa kelompok untuk mengisi soal di LKPD. Ya, jadi Bapak akan membagi menjadi 4 kelompok ya. Kebetulan di sini ada berapa orang ya? 10 Pak. Oke, jadi ada 10 orang ya. Masing-masing kita bagi ya menjadi beberapa kelompok, bisa ya? Siapa? Oke, ini mau dibaginya berdasarkan minat atau kita acak? Acak aja Pak. Acak lagi. Sama Bapak. Bapak, Abi Ma'alim sareng Pak Firman. Oke. Abi Ma'alim sareng Firman. Oh. Saya gitu. Oh iya. Mau diacak tapi kalau mau diacak Bapak akan coba lagi di sini dengan aplikasi ya. Seperti biasa di sini Bapak ada aplikasi Well of Name ya. Jadi untuk pertama Bapak akan acak siapa saja yang masuk di tiap kelompok yang tadi ya. Siap, boleh? Oke. Jadi yang pertama Bapak akan tentukan dulu yang kelompok merah ya. Jadi Bapak akan coba acak untuk kelompok merah. Kalau tadi ada kurang lebih 10 orang, berarti ada yang 3 orang ya. Oke. Jadi yang pertama untuk kelompok merah di sini adalah Firman ya. Firman di kelompok pertama dengan Dini. Dengan Din. Satu lagi ya. Satu lagi. Oh ya, sekretaris kelasnya mohon dicatat ya. Oke. Untuk yang selanjutnya masih di kelompok 1 ya, karena ada yang 3 orang berarti. Oke, Andri. Jadi 3 orang di kelompok pertama tadi ya, ada Firman, Endin, dan Andri. Kemudian di kelompok 2 ya ada Ajis ya. Dan Ajis sareng Indri. Indri ya. Ya, benar. Oke. Jadi ini ada kurang lebih 4 orang lagi, berarti masuk ke kelompok 3 ya. Masuk ke kelompok 3. Jadi untuk kelompok 2 cukup Aziz sama Indri ya. Yang kelompok 3 ya Dini dengan Gus ya. Nah berarti yang kelompok 4 ini sisanya yaitu Imam sama Agus ya. Udah ya? Siap ya? Yo, Pak Imam. Oke. Pak Imam.
kita lanjutkan lagi untuk materinya ya. Jadi kelompok sudah kita tentukan ya tadi untuk kelompok pertama atau kelompok 2 dan seterusnya. Untuk selanjutnya coba kalian buka LKPD yang sudah Bapak share di Google Classroom. Ada? Sudah kalian buka untuk LKPD-nya? Sudah ada? Di atas ayah Pak. Ada. Oke. Ada, Jadi ada. sudah dibuka semuanya. Ada? Ada Pak. Oke. Ada, Nah, Pak. Oke, jadi untuk tugas pertama di sini kalian coba isi dan diskusikan LKPD yang sudah Bapak share ya. Kemudian nanti dari masing-masing kelompoknya kita presentasikan. Ya, jadi untuk yang kebetulan di LKPD tugas pertama tadi sudah ada yang pertama ya untuk video pertama, dan yang kedua yang tadi ini tentang IP address-nya kalian coba diskusikan ya. Siap? Nah, nanti di ujung kita presentasikan ya. Oke. Siapa? Oke. Iya, Pak. Oke, jadi sekarang Bapak akan kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD di tugas yang pertama ya. Jadi untuk di sini kebetulan untuk membantu menjawab pertanyaan yang ada di LKPD, kalian bisa menonton lagi materi yang tadi sudah Bapak putar ataupun modul yang sudah Bapak share di Google Classroom ya. Ada ya untuk modulnya dan materinya. Ada. Oke. Ya Pak. Ya, Ada, jadi Pak. kalau sudah ada, Bapak kasih waktu untuk 5 menit untuk mengerjakan ya. Dari mulai sekarang ya. Di sini dilihat dari pukul 7.47 sampai pukul 7.52 ya berarti. Ya. Di sini. Bapak mau nanya. Iya, silakan Indri. Ini nyari sumbernya boleh dari mana? Nah, aja. Boleh, jadi untuk Yang nomor 2 Bapak sumber lainnya. Oke, jadi boleh kalian cari dulu untuk materinya ya. Untuk materi yang ada, mungkin kalau yang tidak ada, kalian boleh cari di internet. Dan untuk selanjutnya juga nanti akan Bapak jelaskan ya. Siap Bapak, makasih. Oke. Gimana anak-anak, sudah ada yang beres untuk tugas yang pertama? Sudah Pak. Oke, sudah ya. Ada yang sudah? Tugas 1 kan Pak? Iya. Tugas 1. Ya. Oke, kalau Ini sudah, yang nomor 1-nya aja Pak yang dikerjakan Pak. iya, jadi nanti kita berurutan ya untuk tugasnya ya. Jadi di sini kebetulan waktunya sudah selesai. Jadi untuk kita lanjutkan saja untuk materinya. Jadi ketika kalian sudah ya untuk materi yang pertama, ternyata di sini masih ada tugas yang kedua ya. Iya Pak. Oke. Ya Pak, pajak amat sih Pak itu tugasnya. Ya, jadi ya untuk yang tugas yang kedua ini kita akan mencoba merencanakan sebuah pengamatan IP ya. Ini materinya berhubungan dengan subnetting juga. Jadi Bapak akan jelaskan terlebih dahulu untuk contoh soal di tugas yang kedua ya. Mohon untuk perhatikan dulu semuanya. Oke, sudah diperhatikan. Oke, jadi Bapak lanjutkan ya di sini untuk materinya. Jadi misalkan di sini ada sebuah komputer A. Ya, jadi dia punya IP-nya 192.168.1.221
ya. Jadi kita ketahui sebuah IP pada sebuah komputer. Nah, yang jadi masalahnya di sini adalah si komputer A tersebut nanti kita akan coba koneksikan dengan komputer B, ya. Ya, jadi masalahnya nih si PC B ini mau dikasih IP-nya berapa, ya. Nah, jadi untuk jawabannya kita akan mencari IP yang senetwork dengan PC A. Ya. Jadi untuk caranya kita lanjutkan. Nah, jadi sebelum ke penerapan IP tersebut, kita harus mencari dulu nih total IP yang satu network pada IP kelas A tadi, ya, yang PCA. Nah, jadi berapa banyak IP address yang senetwork dengan IP 192.168.1.221/28. Nah, jadi untuk cara menghitungnya di sini ada rumus 2 pangkat 32 dikurangi prefix. Nah, jadi prefix ini nanti yang ada di soal, ya. Kebetulan di sini prefixnya berapa? Ada yang tahu? Bapak naon prefix teh? Jadi ini prefix sama dengan subnet mask, ya. Ini istilah lain untuk mengganti subnet mask. Nah, jadi ini prefixnya yang 28, betul. Oke. Subnet mask untuk pengelompokan, ya, untuk mengelompokkan IP. Jadi si IP itu harus ada subnet untuk bisa dikelompokkan. Ya, jadi kalau tanpa kelompok itu tidak bisa kita atur, ya, untuk pengalokasian IP pada tiap-tiap komputer. Ya. Jadi kita tidak bisa sembarang menaruh IP yang ada di tiap komputer. Ya. Lanjutkan, ya. Di sini kita akan cari. Nah, untuk penyelesaiannya di sini adalah 2 pangkat 32 dikurang 28. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 4. Yang artinya 2 pangkat 4 adalah 16 IP. Ya. Jadi 2 pangkat 4 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya. Jadi sudah diketahui untuk alokasi IP-nya adalah 16 IP. Oke. Yang pertama. Jadi untuk yang kedua, kita akan mencoba mencari IP network, ya, dari IP yang tadi. Ya, misalkan ini tadi IP networknya berapa sih dari 192.168.1.221/28. Ya, jadi kita cari lagi yang namanya IP network dengan rumus. Nah, jadi bisa kita cari IP network ini dengan rumus nilai oktet yang keempat. Nah, yang Bapak kasih warna hijau itu nanti total dibagi dengan total IP yang tadi, ya. Kemudian nanti angka sebelum komanya itu dikalikan dengan total IP, sehingga kurang lebih perhitungannya seperti ini supaya jelas kalian lihat. Nah, jadi nilai oktet yang keempat itu kan 221 dan tadi alokasi IP-nya 16. Maka hasilnya di sini adalah 13,8125. Nah, yang kita ambil untuk perhitungan IP network itu adalah yang paling depannya di sini yang 13. Nah, setelah kita dapatkan yang 13 ini, kemudian kita kalikan lagi dengan total IP yang tadi, maka hasilnya 208. Nah, maka simpulannya IP network pada jaringan ini adalah 192.168.208, ya. Jadi hasilnya seperti ini. IP networknya, Pak? Jadi network itu ibaratnya IP tadi network itu analoginya ibaratnya seperti nama sebuah jalan, ya. Jadi nama sebuah network atau nama sebuah jaringan, ya. Jadi di sini kelompoknya ini nama kelompoknya. Ibaratnya ini nama kelompok atau kelas lah kita, ya. Misalkan kita kelas di komputer dan jaringan dasar. Kemudian untuk isinya nanti kita akan cari lagi, ya, untuk keterangan-keterangan lainnya, ya. Lanjutkan dulu. Oke, kita lanjutkan, ya. Lanjut, Pak. Oke.
Kemudian kita akan mencoba mencari IP broadcast. Ya, jadi tadi udah diketahui networknya. Sekarang kita cari broadcast. Yang mana broadcast tadi kalau network itu ibaratnya suatu kelas ya. Misalkan kita kelasnya di kelas 10 TKJ. Nah, untuk broadcast ini ibaratnya seorang KM. Ya, jadi ini broadcast ini yang bertugas untuk menyebarkan paket-paket data ya. Atau kalau di kelas KM itu menyebarkan informasi ya. Nah, jadi ini kita ketahui untuk IP broadcastnya. Jadi untuk caranya untuk Pak. gimana? Oke. Agus beren di orang mah. Oke, ya betul ya. Itu. Lanjutkan ya. Jadi untuk broadcastnya kita cari dengan rumus misalkan di sini kita dari nilai IP network octet keempat ini nanti ditambah total IP dikurang 1. Jadi ini salah satu rumusnya yang bisa dipakai untuk mencari IP broadcast ya. Jadi untuk hasilnya di sini kita bisa lihat untuk IP network tadi yang sudah kita ketahui adalah 208. Nah, maka yang si 208 ini nanti ditambahkan 16 kemudian dikurang 1. Yang hasilnya adalah 223. Jadi untuk IP broadcastnya itu adalah 192.168.1.223. Nah, jadi seperti itu ya untuk mencari IP broadcast. Nah, jadi ini juga ada ya di soal LKPD. Jadi kalian bisa perhatikan supaya kalian bisa mengerjakan LKPD-nya dengan baik juga ya, dengan tepat ya untuk soal di tugas nomor 2. Oke. Kita lanjutkan untuk yang selanjutnya. Nah, di sini ada mencari rank IP host. Nah, jadi setelah kita ketahui network, kemudian broadcast, nah kita coba mencari host. Nah, host itu apa? Jadi host ini yang akan kita gunakan ya dalam pensetting IP di komputer. Ya, jadi IP yang bisa digunakan dalam komputer itu IP-nya yang berapa aja sih yang bisa kita gunakan. Nah, jadi kita harus cari yang mana sih host-hostnya itu. Nah, jadi untuk mencari host itu kita bisa menggunakan rumus ini ya. Jadi kita lihat aja IP address yang ada di antara network dan broadcast. Ya. Jadi tadi sudah kita ketahui kan ada network, nah kemudian ada broadcastnya juga. Nah, berarti kita bisa langsung tahu ini hostnya yang mana. Nah, jadi Bapak akan coba tuliskan lagi di sini networknya kan tadi 192.168.1.208. Kemudian broadcastnya 192.168.1.223. Nah, kira-kira ini yang tengahnya atau antara network dan broadcast itu berapa? Ada yang tahu hostnya ini berapa? $209, Pak. Iya, jadi kita bisa mulai IP address yang ada atau host yang bisa dipasang di PC ini adalah IP dari 192.168.209 sampai dengan 192.168.1.222. Nah, jadi ini yang dinamakan host. Yang nanti tujuannya ini host ini IP host ini adalah IP yang bisa diterapkan di PC ya. Jadi kita jangan mengetikkan atau memasukkan alamat network dan broadcast karena ini sudah punya tugasnya masing-masing ya. Dan untuk di PC kalian bisa memilih IP yang dari 192.168.1.209 sampai dengan 192.168.1 sampai .222 ya. Jadi kurang lebih ini ada berapa? Ada 14 ya. Ada 14 pilihan IP yang kalian bisa pasang di komputer. Sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu? Atau dilanjutkan? Oke, kalau tidak ada, nah ini jadi bisa kalian simpulkan bahwa host pertama, nah ini yang terakhir ya, ini mohon maaf ini salah untuk penulisannya. Oke. Nah, jadi bagaimana tadi kita mengkoneksikan antara PC A dengan PC B? Nah, untuk PC A yang IP-nya 221, nah jadi jawabannya adalah kita pilih salah satu.
terapkan untuk IP yang dari 192.168.1.208 sampai dengan 192.168.1.222 seperti itu ya. Nah, jadi tadi dipasang di PCB ini juga jangan sampai kita memakai IP yang sama ya. Tadi kan ini IP yang di PCA ini udah ada 192.168.1.221. Nah, di PCB juga jangan sampai IP-nya sama. Jadi karena di setiap PC ini perangkat IP address-nya harus berbeda. Ya. Silakan Firman, ada pertanyaan? Kalau IP-nya sama di mana, Pak? Nah, jadi kalau IP-nya sama di sini. Apa yang terjadi Pak kalau IP-nya sama? Jadi nanti ini akan konflik IP. Maksud konflik IP ini jadi IP-nya tidak akan bisa digunakan oleh salah satu PC ya. Artinya tidak bisa berkomunikasi ya untuk salah satu PC yang menggunakan IP yang sama. Gitu. Ada lagi? Atau dilanjutkan? Kalau nanti misalkan kita ngisinya IP-nya lebih dari 222 misalkan 226, nanti gimana sih Pak akibatnya? Nah, untuk IP juga kan ada maksimalnya ya. Jadi untuk pertama tadi dicontohkan 256 itu udah nggak mungkin karena itu udah termasuk broadcast untuk kelompok yang lain. Nah, ini adalah IP untuk kelompok yang soal ini ya, yang 192.168.1.221. Ini kelompoknya adalah dari 209 sampai 222. Jadi kalau kalian memasukkan alamat IP yang beda kelompok, ini otomatis nggak bisa terhubung. Ya, misalkan tadi kalau 256 itu udah broadcast, sudah nggak bisa dipakai. Misalkan yang lainnya ada 240 misalkan ya. Ini kan udah beda kelompok dengan yang kelompok si A, otomatis nggak bisa connect gitu. Jadi harus diperhatikan juga ya dalam memasukkan alamat IP di setiap komputer. Jadi kalau misalkan berbeda ataupun kurang tepat dalam memasukkan IP, otomatis tidak akan connect ya, seperti itu. Ada lagi? Lanjutkan. Oke ya, jadi Bapak lanjutkan saja. Nah, jadi kesimpulannya ketika di sini tadi IP yang 192.168.1.221 kemudian PCB kita hubungkan dan kita coba contoh masukannya adalah 192.168.1.209. Nah, jadi ini kan termasuk ya tadi satu kelompok dengan yang 221, maka hasilnya akan replay. Nah, ini artinya komunikasi dari PCA ke PCB sudah berhasil. Jadi untuk komunikasi jaringannya sudah bisa terhubung ya. Jadi kalian bisa gunakan akses dari PCA ke PCB ya. Tergantung kalian untuk pemanfaatnya mau seperti apa gitu. Nah, jadi kesimpulannya di sini juga perhitungannya yang tadi kita sudah rancang adalah seperti ini ya. Jadi kita bisa mengkategorikan IP yang di soal tersebut ini menjadi sebuah kesimpulan seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya IP yang atau PC yang tambahan lagi, tadi kita udah masukkan 209, ini pilihannya bisa sampai 222 kalau mau terhubung ya. Jadi harus diperhatikan juga kelompok yang ada di pengamatan IP address. Jadi supaya si komputer tersebut bisa saling terhubung gitu. Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan, Pak, di Firman. LKPD itu ada IP publik sama IP privat, ini apa ya? Saya belum paham, Pak. Nah, itu ada terusan dari materi yang tadi. Ini materi yang tadi yang berhubungan dengan video itu masuknya ya. Tadi kan udah ada ya penjelasannya di modul. Ya. Jadi Firman baca dulu dong ya. Firman baca dulu modulnya. Kuota apa nonton YouTube apa? Kuota apa? Dipakai main game Pak sama Pak. Bukan, itu kan ada modulnya juga ya. Ada modul ya Firman. Gimana Endin? IP-na aku yang kelas-kelasan Pak. Kelas naonnya Pak ya IP-na Pak. Oh ya. Bisa buka lagi di modul Endin ya, ada itu kategori-kategorinya. Berarti itu yang pertama kalian diskusikan, itu yang pertama ya.
Ini nanti di tugas kedua juga tahu itu yang kedua. Baca, Pak. Ya. Gimana, Pak? Sok, silakan. Ya, silakan baca dulu ya modulnya. Masih ada waktu ya Pak, ini. kelas 5, Pak. Baca matak Madin. Teman-teman ikro ya. Wih, mulai beraksi, wih. Mana si Neng tuh? Pak Denny. Pak. Pak. Iya. Ini Pak waktunya 10. Iya, Jis. Kenapa? Guru lain tuh Pak. Sekitar 10 lagi Pak waktunya Pak. Oh iya. Ya, Berarti kita lanjutkan lagi ya untuk ini. Kita langsung diskusikan saja ya. Oke. Jadi hasilnya kita akan langsung diskusikan ya. Oke. Nah, di sini kira-kira ada yang mau mempresentasikan dulu untuk materi yang pertama, ini tugas pertama. Jadi kalian coba bahas satu materi saja ya. Jadi per kelompok kalian kasih satu materi saja, karena kan tadi di tugas 1 ini sebenarnya ada kurang lebih 4 materi ya, tentang IP address, ada jenis IP, kemudian kelas dan subnetting itu di modulnya ya. Oke, silakan untuk yang pertama Andin ya, boleh untuk presentasi. Ya, Pak, ini hasilnya Mau menjelaskan yang mana? Pertama Pak, tadi saya Firman sama Andri habis ngobrol-ngobrol, habis diskusi. Iya. Yang pertama teh berilah tanggapan pribadi untuk video yang pertama. Iya. Yang menurut pendapat saya hal tersebut bisa terjadi karena pertama garing Pak, kemudian bisa kuotanya habis ataupun salah IP-nya ataupun tidak mendapat IP, kemudian kali alasan yang bisa kami temui ataupun minta Pak. Iya. Udah Pak, itu yang tadi kami diskusikan. Oke, kira-kira dari kelompok lain ada yang mau bertanya ataupun diskusikan? Atau dilanjut saja untuk yang kelompok 2 ya? Silakan. Mangga kelompok 2 mangga. Saha kelompok 2 teh? Pak Ajis tuh Pak, kelompok 2 lain Pak. Ajis. Iya, Ajis sama Indri ya. Oh ini Pak, yang presentasi nanti tadi Pak sudah beres Pak. Nanti yang presentasinya Indri Pak. Oke. Atau dilanjut dulu ke kelompok yang selanjutnya. Dini apa Engkus nih yang ke selanjutnya mau presentasi? Engkus aja Pak. Lagi dikerjakan Pak, minta waktu dulu Pak. Sebentar Pak. Dilanjutkan atau ini ada Imam atau Agus? Boleh? Ya Pak. Agus ini Pak, tadi sudah dipersiapkan. Oke. Siap. Aja, silakan. Boleh. Ini Pak, kalau tadi habis ngobrol sama jadi diskusinya gini Pak, untuk yang tugas 2 itu kan termasuk kelas mana? Itu kelas B Iya. Pak. Iya. Nah, kalau seandainya itu privat atau publik termasuknya ke mana sih Bang Podi? Privat kalau nggak salah Pak, publik. Publik. Oh, publik. Oh. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya jumlah alokasi Pak, tadi belum selesai ngitungnya Pak. Ini hostnya di 45 Pak. Subnetnya belum selesai Pak ngitungnya. Itu aja Pak. Oke.
Jadi untuk jawabannya di sini Bapak akan coba bahas ya. Tadi betul ya yang sudah diungkapkan oleh Agus untuk jawaban yang kedua. Oke, Bapak cek dulu sebentar. Oke. Ya, jadi untuk itu yang alokasinya tadi ada 8 ya. Betul, Agus? 8 ya, Pak? 8. Iya, 8, betul. Kemudian networknya itu yang belakangnya titik 40 ya. Dan broadcastnya 47. 47 ya, Pak. Iya. Untuk yang selanjutnya ada host itu dari 41 sampai 46 ya tadi. Iya, betul. Untuk subnetnya tadi udah dihitung belum? Belum nyampe ke sana, Pak. Baru sampai itu nomor 6, Pak. Oke. Ya, yang kelompok lain mungkin ada yang sudah. Bagaimana cara menghitungnya? Selesai, Pak. Ada yang tahu jawabannya? Apa, Pak? Ada yang tahu? Yang subnet? Ya, Firman. Silakan, Firman. Pos per subnetnya, Pak? Yang subnet, Mas. Ya, gimana itu caranya? Subnet masnya? Iya. Itu kan trafficnya 29 ya, Pak ya? Jadi net masnya itu adalah 248, 255, 255, 255, 248 ya, Pak ya? Iya, betul. 248. Jadi, caranya gimana tadi, Teh? Duh, caranya seperti tadi, Jadi, Pak. Ya kalau iya. lebih gampangnya kalau saya pakai bilangan binernya aja, Pak, dihitung gitu, Pak. Oke, bagus ya, Firman. Oke, jadi untuk pengisian di sini kurang lebih sudah selesai. Sebelum Bapak melanjutkan, kira-kira di sini ada yang mau bertanya dulu? Jadi setelah ini ya Bapak akan coba kuis dulu ya sebentar ya untuk kuis. Langsung kuis aja, Pak lah. Oke, kalau kita langsung kuis, berarti di sini Bapak akan share linknya. Jadi kalian coba nanti di sini ada soal ya untuk aplikasinya Bapak menggunakan Quizzes ya. Jadi untuk pertama supaya cepat di sini Bapak akan langsung share ya untuk linknya. Pak, gunakan handphone atau browser, Pak? Boleh bebas ya. Yang penting ini bisa diakses ya. Oke, dilihat di layar. Di sini masih belum ada yang gabung. Sudah ada ya? Oh, ada Ndin sudah gabung. Ini Agus ya. Oke. Harus nama asli, Pak. Nggak apa-apa kan nih, Pak? Ya, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Oke, sambil menunggu Bapak akan mulai saja ya. Oke, untuk pertanyaannya.
Oke, Pak. jadi tadi sudah ada kalian mengisi kuis ya untuk latihan di sini. Jadi Bapak lihat di sini rata-ratanya sudah ada yang berhasil ya, dan nilainya juga tadi ada yang bagus ya untuk tadi kuisnya. Nah, jadi untuk selanjutnya di sini Bapak ingatkan ya, untuk kuis ini nanti kita akan coba apabila kalian mempunyai tadi hasilnya kurang dari nilai KKM ya, atau tadi mungkin kuisnya belum puas hasil dari kuisnya, nanti bisa dilaksanakan pengayaan atau remedi ya. Jadi tenang saja. Jadi kalau misalkan tadi ada yang masih belum paham, nanti Bapak akan kasih waktu untuk pengayaan dan untuk remedi ya. Nah, jadi untuk yang terakhir juga di sini Bapak ingin ingatkan ya. Jadi tadi kan udah mengisi LKPD ya. Ya. Jadi nanti hasilnya itu pengerjaannya nanti dikirim lewat Google Form ya. Untuk linknya nanti Bapak share di Classroom ya. Bisa? Siapa? Oke. Oke, jadi sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini, di sini ada yang bisa menyimpulkan tadi kita belajar apa saja sih? IP address, Pak. Oke, Andri, silakan. IP address, kemudian Cara ngitung host, Pak. oke, itu masih materi subnetting ya tadi. Kemudian ada lagi yang tadi sudah kalian bisa simpulkan? Macam-macam kelasnya Pak, kayak ruangan, ada kelas A, B, C. Iya. Penyebab Sip. streaming gak Tidak jalan boleh. Pak, muter wae Pak. Not connect. Oke. Nggak boleh ngisi IP Iya. address yang sama, Pak. Oke, ya terima kasih ya. Jadi kalian tadi berarti sudah kiranya mendengarkan ya yang tadi, atau udah bisa mengikuti tadi materi yang sudah Bapak ajarkan. Jadi untuk kesimpulannya di sini kita sudah mempelajari tentang konsep IP address ya tadi yang di video pertama mungkin ya. Jadi ada dari IP address itu apa, kemudian bagaimana sih cara untuk alokasinya, karena di sini ada juga jenis-jenis IP-nya dan kelas IP-nya. Kemudian untuk perancangannya juga tadi ya ada perhitungan bagaimana untuk men-setting atau mengkonfigurasi IP di setiap komputer itu harus ditentukan terlebih dahulu. Jadi kalau tidak ditentukan mungkin IP-nya akan tidak terhubung dengan komputer yang lain gitu. Jadi untuk pembelajarannya di sini sudah Bapak sampaikan ya di sini ya. Oke. Ya, jadi untuk hari ini mungkin untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan ya untuk mengakhiri pelajaran di sini. Silakan kepada wakil KM mungkin ya bisa memimpin doa. Wakil KM-nya di sini Pak Firman. Woi, Man. Ya Pak. Silakan Firman untuk memimpin mengakhiri doa ya. Baik. Mengakhiri pelajaran. Siapa? Ya. Baik. Iya. Karena waktu udah selesai, pelajaran selesai, kita akhiri dengan pembacaan doa ayat majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Oke, terima kasih Firman. Oke, jangan lupa untuk minggu depan kita akan bertemu lagi, namun secara daring ya. Jadi nanti kita akan mempraktikkan kembali materi yang sudah kita pelajari tadi. Ya, jadi kita langsung praktikkan di lab. Ya. Jadi untuk itu cukup sekian. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu semua untuk Kak Denny.